Oke, selamat siang anak-anak semua. Anak-anak kelas 12 kalian, kita masuk sekarang ke materi kita selanjutnya ya, tentang statistika. Kalau yang minggu lalu kita belajar statistika pada data berfrekuensi atau yang memiliki interval kan, yaitu kita pelajarin tentang rata-rata dan juga modus. Nah, sekarang kalau di datanya berkelompok juga, tapi kita belajar tentang median dan kuartil. Oke, nah ini tidak susah ya. Coba semuanya kita perhatikan sama-sama. Kalau pada data tunggal sebelumnya kita belajar median itu apa? Median itu adalah nilai tengah atau nilai yang berada di titik tengah dari suatu susunan bilangan. Nah, kalau kuartil itu apa? Kuartil itu waktu itu kita belajar dibagi menjadi 3 bagian. Ada kuartil pertama atau kuartil atas, kuartil kedua, kuartil tengah atau bisa juga disebut dengan median. Jadi kuartil kedua dan juga median itu sama ya. Jadi kalau ditanya median yaitu kuartil kedua. Jadi kalau dibilang kuartil kedua yaitu si median juga. Jadi sama saja ya. Kuartil ketiga itu kuartil bawah. Oke. Nah, jadi kalau pada data berkelompok rumusnya sebagai berikut. Jadi kalau kamu sudah hafal satu rumus, otomatis rumus kedua dan ketiga pasti bisa. Kenapa? Karena dia pasti saling berkaitan. Karena sama aja dia itu. Cuma berganti angkanya aja. Coba kita perhatikan. Kuartil pertama itu titik bawah tambah. Ya, titik bawah tambah 1/4 N dikurang sigma F kumulatif per frekuensi si kuartil pertama dikali dengan C. Oke. Nah, perbedaannya dengan kuartil kedua apa? Kuartil kedua cuma berganti di sininya aja. Kalau di sini 1/4, kuartil kedua atau median itu 2/4. Atau boleh kamu buat 1/2 karena 2/4 itu kan 1/2 ya. Nah, perbedaannya cuma di situ. Kalau kuartil ketiga 3/4. Jadi 1/4, 2/4, 3/4 atau 1/2 juga boleh di sini. Ya, cuman itu aja perbedaannya. Hafal satu pasti hafal tiga-tiganya. Nah, TB itu tepi bawah ya. Atau titik bawah dikurang 0,5, ya kan? Ingat ya. Nanti saya buat contohnya. Sigma F kumulatif. Sigma, namanya sigma berarti jumlah. Jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartilnya. Oke. C. C itu nanti lambangnya boleh juga P, panjang kelas seperti mencari modus yang minggu lalu ya, sama aja. F, Q, maksudnya frekuensi si kuartilnya. Nah, supaya makin paham, kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nah, diketahui nilainya ini. Ya, dan juga frekuensinya. Tentukan kuartil 1, kuartil kedua atau median, dan juga kuartil ketiga. Jadi supaya gampang kita tambahin satu lagi tabel di sebelah sini ya. Oke, kita tulis dulu tabelnya. Oke, kita tambahkan di sini F kumulatif. Maksudnya dia penjumlahan dari frekuensinya. Kalau ini tetap 1 ya, karena dia yang pertama 1. Lalu tabel yang kedua itu maksudnya penjumlahan dari 1 tambah 5 yaitu 6. Lalu di sini yang ketiga 6 tambah 5 yaitu 11. Supaya gampang nanti kamu mencarinya. 11 tambah 15 berapa itu? 26. 26 tambah 8 34. 34 tambah 4 38. 38 tambah 2 40. Artinya di sini jumlah frekuensinya ini dia 40 atau N-nya 40 ya. Nah, atau jumlah frekuensi samanya itu ya. Berarti N-nya di sini sama dengan 40 atau sigma F-nya 40. Oke? Nah, itu dulu yang pertama. Nah, bagaimana cara mencari Q1, Q2, Q3-nya? Caranya pertama, lihat. Kita mau mencari dulu ya yang namanya Q1. Kalau Q1, sebelum mencari Q1 kita cari dulu. Q1 itu rumusnya kan dia ini ya. Nah, 1/4 N. Nah, dari sini dulu kita cari. Untuk mencarinya berarti dia 1/4 N-nya dulu. 1/4 kali N. Ya, N-nya berapa dia? N-nya 40 kan? Berarti 1/4 kali 40. Kita mau cari di mana letak kelas Q1. Berarti berapa di sini? Ini 40 bagi 4 10. Berarti 10 kali 1 10. Nah, berarti dia di frekuensi kumulatif yang 10. Artinya data kuartil pertamanya itu adalah di sini. Ini dia kelasnya, Nak. Di rentang yang ini dia. Oke, makanya ini dia untuk saya tandai ya, ini untuk kuartil pertama kelasnya karena dia data 10 itu letaknya di sini. Ya kan? Ini kan data yang pertama sampai ini data yang ke-11. Berarti dia frekuensinya di sebelah sini dia.
Oke, nah kita lihat sama-sama di sini. Karena sudah dapat kelasnya, berarti kita tinggal masukkan ke rumus Q1. Q1 rumusnya itu titik bawah ya kan, TB tambah 1/4 N kurang sigma F kumulatif ya, per Fq1 dikali dengan C ya kan, itu rumusnya kan. Nah, kita masukkan dia. Tepi bawah, TB ini tepi bawah ya nak ya, dikurang 0,5. Ingat seperti manusia minggu lalu. Berarti kamu lihat dari kelas kuartil yang pertama, ya saya tanda ini kelas kuartil yang pertama, 52 tepi bawahnya. Berarti 52 ini harus kurang 0,5. Berarti menjadi 51,5 tambah 1/4 N itu tadi apa? 1/4 N itu kan 10 dikurang sigma F kumulatif, artinya jumlah frekuensi kumulatifnya. Ya, artinya frekuensi sebelum dari si frekuensi si kuartil pertama. Berapa dia? Kita lihat di sini sama-sama. Berapa dia sebelumnya? Ini kan dia frekuensi yang si kuartil pertama. Sebelumnya itu si 6. Oke, berarti tuliskan 6 per. Nah, frekuensi si kuartil pertamanya yang mana? Ini dia frekuensinya kan? Frekuensinya itu 5. Oke. Kali C itu panjang kelas. Panjang kelas itu berarti di sini sama dia. Setiap kelasnya mempunyai panjang yang sama. Berarti 47 kurang 2. Yaitu 5. Berarti 5 semua 5 ya. Panjang kelasnya 5. Oke. Nah, ini dia. Tinggal kita jumlahkan. Berarti 51,5 tambah 10 kurang 6. 4/5. Kita kali 5. Ini bisa sederhana ya. Habis 51,5 tambah 4. Jawabannya 55,5. Ini untuk kuartil pertama. Oke. Sekarang kita lihat untuk kuartil kedua atau si median, sama itu ya. Kuartil kedua atau median sama. Ya kan? Nah, rumusnya apa? 2/4 N. Nah, sama seperti yang di atas ya kan? Cari dulu 2/4. N-nya kan 40. Berarti 2/4. Berarti 40 bagi 4, 10. Berarti 10 kali 2, 20. Ya kan? Berarti kelasnya di yang 20 dia. Yang mana kira-kira dia? Di sini ya. 20-an di sini kan? Nah, berarti di sini kelasnya. Oke. Berarti di sini untuk kuartil kedua. Berarti TB, tepi bawah. Berarti kita dapat ya. Kuartil kedua sama dengan TB. Rumusnya kan TB ya. Tepi bawahnya berarti 57 kurang 0,5. Berarti menjadi 56,5. Langsung saya buat aja ya. 56,5 tambah. Berarti rumusnya kan dia 2/4 N. Siapa tadi 2/4 N-nya? Si 20. 20 dikurang. Frekuensi kumulatifnya siapa? Coba lihat kelas yang ini kan. Yang sebelumnya dia berapa frekuensi kumulatifnya? 6, ini ya. 11. Ya kan? Ya, tuliskan 11 di sini. Per frekuensi si kuartil kedua berapa? 15. Tulis 15. Kali panjang kelasnya pasti sama ya. 5. Ya kan? Tinggal kamu jumlahkan. 56,5 tambah berapa lagi tadi nih? 20 kurang 11, 9 per 15. 5 dengan 15 sama-sama dibagi 5. Di sini 3 jadinya kan? Iya. 9 bagi 3 itu berapa? 3 ya. 56,5 tambah 3. Maka hasilnya menjadi 59,5. Ini untuk kuartil kedua. Gampang ya, bisa ya. Nah, ini nanti masuk menjadi kisi-kisi ujian semester kita ya. Jadi sampai di sini nanti kita ujiannya ya kan. Nah, untuk kuartil ketiga itulah tugas kamu ya. Untuk kuartil ketiga saya jadikan tugas ya, itu latihan yang pertama nomor 1. Nah, untuk latihan selanjutnya biar saya tuliskan. Tadi soal yang pertama, untuk kuartil ketiganya ya kamu cari. Nah, untuk soal yang nomor 2, kamu buka bukumu halaman 63. Nah, ini ada di sini kelasnya. Ini ya, kelas yang ini. Oke. Kelas yang ini tadi. Oke. Udah, kelas yang ini tadi, ini frekuensinya. 19, 15, 21, 16, 9. Nah, ini
Kamu carilah dia kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiganya dari kelas yang ini, frekuensinya yang ini ya, sama seperti contoh yang tadi. Oke anak-anak, buat di buku latihan. Yang tadi buat di buku catatan. Oke, selamat mengerjakan. Dan juga ini termasuk ke kisi-kisi soal ujian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.